Pada hari ujian masuk perguruan tinggi berakhir, saya melemparkan setumpuk uang kepada Bai Ningbing di depan seluruh kelas. Saya sudah cukup bermain. Biarlah berakhir di sini. Dia membungkuk. Satu persatu mengambil uang kertas yang tergeletak di tanah. Yasheng berkata, "Bagus. Akhir liburan musim panas." Bai Ningbing naik kereta menuju Qingbei. Sedangkan saya terbang ke luar negeri. Mulai menjalani kemoterapi yang panjang. Beberapa tahun kemudian kembali ke negara asal. Saya berbaring di tempat tidur rumah sakit. Karena perawatan membuat rambut rontok. Sedang sibuk memilih wig. Saat itu pintu ruang perawatan terbuka. Bai Ningbing yang mengenakan jas putih bertemu tatapan mata saya. Saat Bai Ningbing masuk, saya sedang mencondongkan bokong dan berbaring di atas tempat tidur. Suara penyiar jualan di ponsel terdengar gao-gao. "Lewat saja. Jangan salah." Pak Fang lagi melihat wig. Ruangan perawatan yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Perawat menunjuk kepada Profesor Bai saya. "Ini pasien baru yang bergabung dalam tim. Sudah menandatangani persetujuan yang sama." Saat Bai Ningbing menatap saya seperti menunduk seperti menanam bawang memiringkan kepala. Otak saya menjadi kosong. Sudah 10 tahun. Saya mengira orang yang tidak akan pernah berhubungan lagi tiba-tiba menjadi dokter yang merawat saya. Masuk tiba-tiba saat saya melakukan latihan pernapasan hampir membuat saya mati. Saya tergelincir bangun menyesuaikan masker yang miring. Meskipun saya tidak menatapnya dengan tenang seperti jangkrik musim dingin, saya masih bisa merasakan tatapan itu jatuh pada saya. Dingin. Tidak ada kehangatan. Berbeda dengan dulu ketika saya membuat kesalahan soal. Tatapan yang tak berdaya namun lembut sangat berbeda. "Pak Fang. Ini adalah Profesor Bai Ningbing dari tim kami. Rencana perawatan Anda akan ditangani olehnya." Saya mengalihkan pandangan. Dengan cepat mengangguk. Tanpa mengeluarkan suara apapun. Di sebelah mahasiswa magang memegang map rekam medis. Dengan patuh melaporkan riwayat penyakit. XML. Translate_text. Berusia 28 tahun. 10 tahun yang lalu saat pemeriksaan kesehatan ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening leher. Diagnosis awal bukan Hodgkin. Setelah pemeriksaan patologi lanjutan pada limfoma, temuan selanjutnya tidak perlu disebutkan. Anda mengenal pasien ini. Hatiku naik ke tenggorokan. Berpura-pura sangat sibuk sambil bermain dengan ponsel. Hanya terasa tatapan Bai Ningbing jatuh pada saya. Namun nadanya datar sampai tidak mengenalnya. Hanya kasusnya agak khusus. Telah melihat ponsel lebih awal sehingga otomatis melompat. Pembayaran di halaman Taobao masuk ke waktu hitung mundur. 1 menit 1. Seluruh siswa laki-laki di sekolah memberikan bunga kepadanya. Saat menulis surat cinta, saya membelikannya buku latihan 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi dan 3 tahun simulasi. Semua set kertas ujian miliknya saya yang beli. Dalam kurang dari 1 semester, saya berhasil memenangkannya. Saya dengan hati-hati mencium Bai Ningbing. Hari itu kebetulan ulang tahunnya. Dia memerah. Maksudnya apa? Kali pertama mencium seorang gadis. Pikiran saya juga menjadi kacau. Terbata-bata berkata, "Masih belum mengerti? Jadi pacarku saja." Bai Ningbing dan Wei Hong berkata lembut setuju. Saat itu memang tidak baik.
Saya sebenarnya tidak suka belajar. Begitu masuk kelas, saya patuh duduk di samping Bai Ningbing. Mendengarkan dia membantu saya belajar. Selama 1 tahun, nilai total naik lebih dari 100 poin. Jika dihitung dengan jari, bisa lulus ke Beijing. Tidak perlu berhubungan dengan Bai Ningbin. Hubungan jarak jauh, kalau bukan karena pemeriksaan medis kemudian menemukan ada masalah pada tubuh. Di ruang perawatan, terdengar gema mahasiswa keperawatan dingin saya. Memeluk toilet, kedua mata bersinar, seluruh tubuh terasa lemah, saudara tidak bisa melanjutkan dengan punggung. Reaksimu begitu cepat. Saya pergi mencari dokter. Saya meraih tangannya. Tidak perlu terbiasa lagi. Pada tahun itu, 27 kali kemoterapi. Saya sendirian di luar negeri juga cukup kuat. Selama 10 tahun penyakit berulang kembali. Tidak tahu apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Ya, kembali ke rumah sakit. Dokter mungkin membuat orang lain terganggu. Saudara tidak rela. Saya tidak tahu, bukankah saya dokter penangananmu? Saya pergi mencarinya, dia pasti punya cara. Saya memeluk paha saudara. Kakak, tolong tenang dulu. Kamu seharusnya bersyukur tidak dikenali. Jika dikenali, harus memberiku 100 kali kemoterapi. Siapa yang memberitahumu harus melakukan 100 kali kemoterapi? Suara dingin datang dari belakang. Seluruh tubuhku membeku. Aku bahkan tidak berani menoleh. Saudaraku menghela napas panjang. Profesor Bai Fang Yuan tidak nyaman. Reaksi normal terhadap kemoterapi. Jika dia tidak tahan. Apa yang Bai Ningbing katakan kepada saudaraku kemudian? Aku tidak mendengarnya. Karena kepalaku penuh dengan kata-kata tadi. Bukankah dia mendengarnya? Malam. Perawat datang untuk menyuntikkan infus ke saya. Kata-kata mereka mengandung sedikit penyelidikan. Apakah kamu mengenal Profesor Bai? Aku yang tak lagi mencintai hidup terbaring di tempat tidur. Kenapa begitu larut jika tidak mengenalnya? Profesor Bai tidak pernah memperhatikan hal-hal ini, dia khusus pergi ke kantor untuk memberitahu dokter yang merawatmu agar memulai infus. Aku melihat diriku di cermin, sudah banyak yang aku derita. Karena penderitaan sakit menggores wajah. Ini tidak baik. Jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Sungguh perbedaannya terlalu besar. Tidak mungkin, kan? Ingatan Bai Ningbing agak lebih baik. Ya. Dia memiliki ingatan yang sangat baik. Kalau begitu, dia akan terus menyimpan dendam pada saya. 3 huruf terang, Fang Yuan, tergantung di kepala tempat tidur. Bagaimana saya bisa merasa dia tidak mengenali? Saudaraku tertinggal dari kru. Kalian, Profesor Bai, baru berumur 28 tahun. Masih muda tapi sudah menjadi profesor. Kamu benar-benar mengerti. Profesor Bai menempuh pendidikan kedokteran dari sarjana hingga doktor secara berurutan. Bagaimanapun, saat menyelesaikan doktoralnya, usianya baru sekitar 26 atau 27 tahun. Usahanya memang sangat langka. Orang biasa tidak dapat menandinginya. Mereka mengatakan saudaraku tertarik pada Bai Ningbin. Dengan senyum berkata, kamu ingin mengejar Profesor Bai kami. Saya menyarankan kamu mengurungkan, mereka sudah memiliki orang yang mereka sukai. Saudaraku menatapku beberapa kali. Lalu terdengar perawat berkata, anak dekan, seorang dokter yang kembali dari luar negeri, berkata itu tidak baik. Kapan mereka harus menikah? Kalau tidak, senyum penyakit itu membuatku menjadi pasien yang hampa. Tiba-tiba muncul minat yang kuat pada benang yang terlepas di pakaian. Setelah perawat pergi, saudaraku tidak dapat menahan Fang Yuan. Maaf. Lihat apa yang patut disesali. Saya berumur 28 tahun ini. Bukan 18. Para dewi dingin itu jatuh cinta pada keindahan saya. Sudah 10 tahun yang lalu tidak akan melakukannya. Sejak hari itu saya tidak pernah lagi bertemu Bai Ningbing. Meskipun tidak dapat bertemu, tapi selalu dapat melihatnya lewat pembicaraan orang lain. Hanya sekilas bukan pergi ikut konferensi akademik.
melainkan sedang bekerja di pangkalan eksperimen. Seminggu sekali dapat datang memeriksa rumah, memberi panduan tentang rencana penggunaan obat. Pasien dalam fase istirahat kemoterapi dapat pulang ke rumah. Jadi sampai keluar rumah sakit. Saya belum lagi melihat Bai Ningbing di jalan pulang. Saya menerima telepon dari ketua kelas SMA. Fang Yuan. Apakah kamu masih di Beijing? Bagaimana perawatanmu? Di seberang, keramaian sangat ramai. Suara akhir pelajaran masuk. Mengapa kamu tidak memberitahu teman-teman tentang sakitmu? Jika bukan karena ketua kelas tinggal. Kami masih tidak tahu bahwa orang-orang SMA kami cukup baik. Selama bertahun-tahun kadang masih menghubungi saya dengan ketua kelas mereka. Shen berkata. Tidak bermaksud mengganggu semua orang. Bukan maksudnya begitu. Begini? Di mana kamu tinggal? Besok kami akan pergi melihat. Saya tidak bisa menolak kebaikan mereka. Akhirnya saya memberikan alamat. Selama bertahun-tahun. Keluarga untuk mengobati saya. Menghabiskan banyak uang. Berkat bantuan saudara-saudara. Saya menemukan sebuah rumah yang cukup murah di ibu kota. Dan menyewanya. Lantai 1 sebelah selatan ada sebuah halaman. Jika tubuh baik, bisa menanam beberapa bunga dan tanaman. Bahkan dapat memelihara seekor anjing. Sebagian besar teman SMA tinggal di kampung halaman dan mengirim uang. Sisanya tersebar ke seluruh penjuru. Jadi kali ini tidak banyak orang yang datang. Hanya 5 atau 6 orang yang membawa bahan makanan dalam kantong kecil. Awalnya ingin makan hotpot. Tapi karena cuaca panas, kami memutuskan menggoreng beberapa sayur. Saya membawa sebuah topi rajutan tebal berbentuk kucing. Sambil tertawa berkata, "Tidak apa-apa. Ada AC. Takut apa? Aku juga ingin makan hotpot." Semua orang berisik berkerumun masuk ke dapur. Rumah langsung menjadi ramai. Masih samar-samar terasa seperti baru lulus. Ketua kelas sambil memetik sayur bertanya padaku. Apakah kamu sudah menghubungi? Aku terdiam selama 1 detik. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah ahli penyakit darah. Spesialis kanker limfatik. Tanyalah padanya betapa baiknya. Aku tidak ingin terlalu terlibat dengan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ketua kelas menyeka apron. Bangkit dan pergi membuka pintu. Segera terdengar teriakan riang dari teman-teman. Akhirnya kamu datang. Ah, sudah lama tidak bertemu. Masuklah. Fang Yuan ingin makan hotpot. Kamu adalah ahli. Katakanlah, apakah sebenarnya boleh makan? Aku kaget di tempat. Tanpa masker di wajah. Seketika terasa terpapar dalam panas. Penuh rasa terbakar. Aku tidak menyangka mereka berhasil menghubungi. Bahkan ketika wajahku belum dicuci. Tanpa memakai masker. Aku bertemu dengannya. Menatapku dengan tenang. Dia berkata pelan. Mari makan hotpot kuah bening. Baik, 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 dengar. Tidak mau hotpot pedas. Semua orang kembali sibuk. Mengambil sandal yang diberikan ketua kelas. Lalu memberi 1 kantong buah kepada teman-teman di dapur. Ketua kelas secara aktif menenangkan suasana. Ah! Bagaimanapun juga. Semua itu sudah berlalu. Bertemu dengan senyum menghapus dendam. Anda yang dewasa, jangan mempermasalahkan. Cepat bantu memetik sayur. Di dalam pelukannya dimasukkan sebuah saringan air. Di dalamnya penuh dengan sayur kangkung air. Dia didorong ke seberang sofa dan duduk sejenak. Ruang tamu hanya tersisa AC di sudut dinding yang mengeluarkan suara berderak. Aku menghindari pandangannya. Dengan terburu-buru mengusap bokong. Sejenak terdengar, "Pak," dan terputus. Akar sayur air terasa ringan. Bagaimanapun juga sudah dikenali. Apakah masih perlu menutupi? Suasana di ruang tamu agak canggung. Tidak pasti. Hanya aku yang mengatakan canggung. Aku mempertimbangkan sejenak.
Agak kecewa. Aku pikir kamu tidak mengenalinya. Jadi beberapa hari lalu di rumah sakit tidak menyapa. Tidak perlu apa-apa, kami tidak akrab. Tidak perlu menyapa. Dengan terampil memetik sayur air. Sama sekali tidak berniat mengobrol denganku. Aku mengangguk pelan, lalu canggung mendorong gelas air ke depan. Minum sedikit air tidak haus. Terima kasih. Dia yang dingin menolak aku. Jadi saja duduk begitu. Berusaha mengingat kembali. Selama dirawat, apakah pernah melakukan sesuatu yang memalukan? Ketua kelas? Keluar dari dapur? Dapur Fang Yuan. Kertas habis, tolong ambilkan satu gulungan. Baik. Aku buru-buru bangun ke lemari. Mencari sesuatu di lapisan bawah. Perabotan terasa agak lengket. Tarik sebuah laci. Seluruh lemari bergerak dan kembali. Bingkai foto di atas terbalik menempel di dinding. Menjadi yang pertama menderita. Mengeluarkan beberapa suara serak. Setelah mengerang, terjatuh ke bawah. Saat aku menyadari. Sudah terlambat. Hanya bisa seperti burung puyuh yang meletus. Jongkok di tanah menunggu foto jatuh. Sekejap berikutnya, pandangan menjadi gelap, menahan bingkai King Dao. Karena adanya cahaya belakang. Aku tidak bisa melihat jelas ekspresi Bai Ningbing. Hanya merasakan dia terasa dingin di sekelilingnya. Tampak tidak begitu bahagia. Terima kasih. Bai Ningbing tidak menanggapiku. Menunggu aku keluar dari bawah bingkai. Baru bisa melihat jelas kemana pandangannya. Dulu aku diam-diam memotret Bai Ningbing saat tidur. Sisa sinar matahari yang menembus celah pohon jatuh di sisi wajah gadis yang manis. Dia masih tidur. Bahkan aku yang diam-diam mencoba meraih tangannya tidak disadarinya. Saat ini, aku sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merebut foto itu dan memakannya. Fang Yuan, jelaskan sedikit. Aku merenung sejenak. Secara tidak sadar mengangkat tangan dan menepuk kepalaku. Menarik sehelai rambut. Dalam tatapan dingin Bai Ningbing. Ini bukan mantan yang kuat, kan? Aku hanya sekadar memperingatinya, begitu? Bai Ningbing menunjuk pada foto kombinasi punggungku dan saudara. Suara dinginnya mulai bergetar. Menurut maksudmu, kamu juga pernah berbicara dengan pria? Aku menelan ludah. Iya, iya. Aku sudah pernah melakukannya. Tatapan tajam Bai Ningbing. Seolah ingin membakarku habis. Aku perlahan tidak bisa tertawa. Pandangan mata melirik ke segala arah. Tapi tidak berani menatapnya. Fang Yuan kalian. Ketua kelas membuka pintu dapur. Baru ingin mengatakan sesuatu. Menyadari kebuntuan yang aneh. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Bai Ningbing dengan wajah tenang mengembalikan bingkai foto ke tempat semula. Mengeluarkan tisu dan mengelap tangannya. Mengangkat jaket dan pergi keluar. Bai Ningbing. Kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Ada urusan, pergi dulu. Bukan urusan Fang Yuan. Belum selesai dibicarakan. Bai Ningbing. Kamu mau tinggal makan? Bai Ningbing berdiri di pintu masuk. Melihat sejenak, diam tak bersuara. Sepertinya menunggu saya mengatakan sesuatu. Sepertinya membuatnya kecewa. Saya tidak mengatakan apa-apa. Bai Ningbing mengeluarkan satu suara. Sangat lembut, berbalik arah. Aku, seorang mantan yang tidak diterima, tinggal di sini. Apakah perlu? Suara, klik satu kali. Pintu tertutup. Bai Ningbing pergi. Kepergian Bai Ningbing membuat suasana menjadi agak suram sebentar. Tidak lama kemudian, keheningan itu terurai oleh hotpot harum yang dibawa ketua kelas. Ketua kelas? Kamu bisa? Selama bertahun-tahun keterampilan tidak sebanding dengan ketua kelas. Dengan ceria memegang cangkir teh. Memandangku dengan kepala terangkat. Jangan dipikirkan.
Hai. Suatu hari nanti saya akan bicarakan, dia masih bisa tidak memberi muka kepada ketua kelas lama saya, sehingga teman-teman lain juga menghibur saya. Saat saya meneleponnya, Bai Ningbing di pihaknya sangat sibuk. Bisa datang? Itu menunjukkan sikapnya. Dia pasti akan membantu Anda untuk segera makan hotpot. Sebenarnya saya memang tidak merasakannya di hati. Sebaliknya saya merasa bersalah kepada Bai Ningbing. Dalam pemahaman saya dan dia seharusnya tidak memiliki banyak interaksi. Saya juga tidak enak. Karena penyakit saya, membuatnya terganggu lagi. Semua orang ramai-ramai. Makan hotpot. Di tengahnya, ketua kelas masih mengirim panggilan video di grup kelas. Orang-orang yang terhubung mengobrol singkat. Grup menjadi ramai dengan cepat. Berbincang tentang segala hal, sejenak terasa kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Menyambut dengan semangat membicarakan masa depan dan impian. Menjadwalkan perjalanan kelulusan. Saat itu saya dan Bai Ningbing duduk bersebelahan. Sebelum berpisah, satu persatu mengucapkan selamat tinggal. Dia kembali dari kantor. Melihat saya memegang pensil cat air menggambar simbol di sebuah peta. Dia bertanya, "Kamu sedang apa?" Saya mengambil peta. Itu tidak saya kenal. Masuk rumah sakit untuk kedua kalinya masih di ruang rawat yang sama. Hanya saja kali ini penyakitnya menyerang anak kecil yang baru saja meninggal pada awal bulan. Ditarik keluar dari ruang rawat ini. Belum berusia 5 tahun. Saudaraku mendengar berita itu memerah. Matanya berair menatapku. Aku sedang marah berkelahi dengan penjual. Lihatlah, apakah aku tampak seperti Ban? Perampok terburu-buru. Kita semua warga negara yang sah. Oke. Detik berikutnya. Aku mengirimkan stoking di atas kepalaku. Kalau begitu aku beli topi. Kamu mengirimkan stoking ke penjual. Saat Bai Bing masuk. Aku baru saja menerima dan berlari mundur. Dengan kecepatan seperti kilat, aku meluncur ke dalam selimut. Hanya pantatku yang tersisa di luar. Suara serak tipis. Aku mengangkat pantat sambil bersuara lemah. Fang Yuan tidak ada. Aku adalah saudaranya. Saudara di sebelah, tetap membuka selimutku. Rambutku berantakan. Seperti anjing kampung. Dengan hati pencuri, aku menengoknya, wajahnya sangat dingin. Bibirnya ketat. Di samping ada dokter pria yang tersenyum berkata, Bai Ningbing menyesuaikan rencana obatmu. Awalnya ingin memberitahumu. Namun begitu masuk, arti di belakangnya sudah jelas tanpa kata. Teman-teman pasien di ruang rawat tertawa terhibur. Hanya Bai Ningbing yang tidak tertawa. Nampaknya kamu sekarang tidak berminat mendengarkan ini. Aku akan datang lagi besok, jangan pergi. Anda berkata saya mendengarkan dengan serius meski terburu-buru. Menarik peralatannya, memohon pertolongan medis selama bertahun-tahun. Sudah terbiasa dengan pandangan merendahkan yang memuji jatuh di ujung jariku. Dia membuka mulut. Alisnya berkerut dalam. Sekejap membuat orang mengira dia ingin menangis. Aku benar-benar kebingungan karena sakit.
berdiri di tepi tempat tidur. Dengan tanpa emosi, menjelaskan selama hampir setengah jam. Setiap kalimat diiringi jeda yang tepat. Memastikan aku mengerti. Dia berkata, ingin mengganti dengan obat baru. Efeknya bagus. Tapi efek sampingnya juga kuat. Aku bersandar di samping tempat tidur. Sambil tersenyum lebar berkata, "Hai. Aku tahu tentang uji klinis. Selalu membutuhkan partisipasi orang. Aku tidak kuliah. Tidak memberi kontribusi apapun bagi masyarakat. Penyelesaian. Akhirnya gagal, tidak ada penyesalan apapun." Wajah yang tidak suka bercanda. Tanpa alasan aku merasa tenang. Efek samping obat baru muncul sangat cepat. Dipakai siang hingga sore. Aku memeluk toilet. Hampir muntah perutku. Yang datang bersamanya adalah rasa panas di dada. Kegelisahan. Saat kesempatan saudara pulang beristirahat. Aku sendiri mendorong kursi roda ke rumah sakit. Di luar, taman kecil saat senja. Matahari terbenam tersebar tenang. Saat angin di atas danau. Satu hembusan. Gelombang cahaya beriak. Seperti puluhan ribu ikan emas berputar dalam ombak. Aku meniup angin. Sesekali menancapkan kepala ke dalam kantong plastik. Kadang naik beberapa kali. Lalu mengangkat kepala lagi. Tiba-tiba muncul seorang pria, "Tuan. Betapa kebetulan. Kenapa Anda di sini?" Dia dokter pria yang berdiri di samping hari itu. Aku lupa menanyakan namanya. Namun dia cepat menjawab kebingunganku. Sambil mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Aku menggenggam tangan dan menggelengkan. Mata saya terguncang oleh cincin perak di jari manisnya. Saya ingat kepala rumah sakit ini bernama Keluarga. Dia tidak mungkin anak kepala rumah sakit, kan? Yan An yang akan menikah dengan berdiri di sampingku. Dengan nada lembut. Bagaimana kamu mengenal? Aku butuh waktu lama untuk menyadari bahwa yang dia maksud adalah. Suasana tiba-tiba menjadi agak rumit. Mantan dan yang sekarang memang selalu begitu. Saya menyesuaikan topi yang miring. Kami adalah teman sekelas SMA. Hanya teman. Saya terdiam sambil bergoyang. Hanya teman. Yan An tertawa pelan. Ini berbeda dengan apa yang saya dengar. Kamu adalah mantan pacar Bai Ningbing. Ujian masuk perguruan tinggi selesai. Tahun itu aku menolak dia dengan setumpuk uang. Lalu langsung menyingkirkan orang itu. Kata-katanya cukup tidak sopan. Mungkin dia datang untuk membela tunangannya. Saat melihatku, aku tidak berkata apa-apa. Membungkuk kepala. Dia melanjutkan berkata, "Kenapa begitu? Apakah kamu sakit? Kamu ingin menggunakan cara ini untuk menolak Bai Ningbing?" Aku tetap tidak berkata apa-apa. Angin berdesir sambil tertawa melewati bahu. Aku mendengar Yan An mengejek. Begitu bodoh. Benar-benar berkatmu. Aku bisa bertunangan dengan Bai Ningbing. Aku sudah sakit selama bertahun-tahun. Sakitnya hampir mengikis perasaan dan semangat. Mendengar kata-kata itu. Namun tetap tidak tahan untuk menanggapi. Lalu berlutut mengucapkan terima kasih. Aku akan memberinya 500 juta. Aku meliriknya dengan pandangan menyamping. Tidak marah, berdoa. Apa yang ingin kamu dengar? Apakah kamu mendengar aku menyesal? Yan An tidak marah. Kembali ke sekolah. Apakah kamu tidak menyesal? Aku menyesal. Yan An terkejut. Lalu melihatku tersenyum tanpa rasa malu sambil berkata, "Aku akan segera mengambil kembali Bai Ningbing. Aku akan mengaku padanya sambil menangis dan berteriak. Aku masih mencintainya. Biarkan dia langsung menendangnya. Kamu menikah denganku." Aku menegakkan kepala dan dada. Hanya menunggu Yan An menampakkan ekspresi seperti sedang buang kotoran. Ternyata dia hanya menatap ke belakangku dengan ekspresi aneh sambil tertawa dan berkata, "Jika mantan pacarmu melamarmu,
Apakah kamu masih akan kembali? Ekspresiku mengeras. Seolah menginjak sesuatu yang tak berperasaan. Ternyata dia hanya menatap dengan mata yang dingin dan pucat. Wajahnya seperti terbalur minyak cabai yang pecah. Jas putih Bai Ningbing. Matahari terbenam mewarnainya menjadi warna yang menyilaukan. Wajah dinginnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kamu bisa coba. Aku hampir lupa apa itu ekspresi. Katakan kamu masih mencintaiku. Saat ini. Matahari terbenam berwarna emas tepat memantul dari permukaan danau Zerling. Masuk ke dalam mataku. Cahaya emas menelan bayangan Bai Ningbing. Aku pusing. Hanya terdengar suaranya datang dari tempat yang jauh. Membawa gema yang melintasi 10 tahun. Dia berkata, "Kamu bisa coba katakan kamu masih mencintaiku. Lihat apakah aku akan kembali ke sisimu." Aku dipenuhi oleh suara Wang Ming yang mengisi otakku, membuatku sadar kembali. Yang kulihat adalah bayangan Yan An yang melayang pergi dan Bai Ningbing yang perlahan berjalan ke arahku. Aku duduk di kursi roda. Kedua kakiku terasa seberat 1000 kilogram. Membiarkan Bai Ningbing mengambil alih hak penggunaan kursi rodaku. Sulit menjelaskan perasaan pada saat ini. Canggung. Rendah diri. Malu. Penyesalan berlapis-lapis menumpuk bersama. Menjadi batu besar yang tersumbat di tenggorokanku, didorong oleh Bai Ningbing. Aku berjalan menyusuri tepi danau ke depan. Angin membawa pertanyaannya yang lembut. Tidak berniat berkata, kan? Aku menunduk sambil menggaruk kuku. Katakan apa? Kata-katamu tadi hanya omong kosong. Aku menggumam sambil menundukkan kepala. Melihat tubuhku yang kempes karena angin. Pipa es yang datar. Lalu teringat topi. Rambut di bawahnya mulai menipis. Baru tadi itu karena marah. Sekarang aku merasa bersalah. Berapa tebalnya kulit wajahku sehingga bisa mengatakannya. Jika membiarkannya kembali. Fang Yuan Bai Ningbing tiba-tiba menghentikan gerakan kakinya. Aku memang menarik, ya. Menyukainya bagimu terasa begitu murahan. Dia marah. Aku bisa merasakannya, aku tidak mempermainkanmu, aku malu menundukkan kepala. Baru saja itu untuk berkelahi. Tidak akan lagi lain kali. Membuatmu mengalami kebingungan seperti ini. Saya sangat minta maaf. Dulu aku selalu bisa dengan tajam merasakan emosi Bai Ningbing. Lalu sebelum dia marah, aku dengan tertawa geli meminta maaf dengan cepat. Tapi kali ini aku benar-benar tidak bisa tersenyum. Tidak hanya tidak bisa tersenyum. Air mataku mulai mengalir. Bai Ningbing berkata, aku dan Yan An memang akan bertunangan. Namun itu hanyalah keinginan sepihak ayahnya. Dia berjalan ke sisiku. Duduk dan menatapku dengan pandangan datar berwarna serupa yang lembut. Membawa tekanan yang kuat. Hari ini aku yang memanggilnya datang. Kata-kata yang sangat tidak enak didengar itu. Juga aku yang membuatnya mengatakannya. Aku dipandangnya dari jarak dekat. Di dalam hati tiba-tiba muncul rasa marah dan kesal. Jelas aku sudah sial seperti ini. Seorang yang hampir mati. Masih harus dikejar untuk dibunuh. Itu memang selamat untukmu. Saya berbicara dengan nada asam. Dengan duri, aku tidak menendangmu. Kamu masih tidak bisa menjadi menantu yang baik bagi Dekan, kata Bai Ningbing dengan cepat menegaskan. Jadi aku berkata kamu benar-benar bodoh. Bai Ningbing, aku tidak ingin berkelahi. Aku merasa tidak enak. Aku ingin muntah. Air mataku menetes turun. Hal-hal pada masa itu. Aku minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya menyakiti perasaanmu. Tidak seharusnya mempermalukan di depan umum. Aku salah pada kamu. Bisakah kamu melepaskanku? Bai Ningbing memegang bahuku erat-erat. Menundukkan kepala, menghirup napas dalam. Kemudian mengangkat mata menatapku. Kamu pikir aku peduli pada hal itu? Matanya merah. Menyentuh kerah mantel putihnya dengan memegang tanganku. Bahan yang kasar dan keras. Pikiran agak kacau. Aku sudah sampai di jalan ini. Apakah kamu pikir aku peduli pada penghinaanmu?
Kamu pikir aku tidak tahu? Apakah kamu putus karena? Yang seharusnya belajar matematika, menjadi dokter. Dia membuang anggota yang disukainya. Saat ini berdiri di sini, berdiri di depan mataku. Saya penuh dengan rasa tidak adil yang hampir meluap. Dia menanyai saya. Saya telah menanggung penderitaan selama bertahun-tahun untuk datang ke sisimu. Kenapa kamu mengucapkan satu kalimat, lepaskan aku, sehingga aku harus pergi sangat jauh? Aku tinggal di sana, yang itu. Saya meminta ketua kelas mengirimkan kepadaku cahaya itu yang terbakar. Aku tahu kamu pasti akan datang. Pikiran saya berantakan. Hal-hal pada masa itu. Aku hanya memberitahukannya kepada kelas. Saudara yang bodoh menyelamatkan hidupku. Apakah memang begitu? Dia memberitahu. Angin terlihat semakin kuat dan jauh. Di mana-mana perawat melindungi sambil berteriak. Aku kembali. Berdiri mengumpulkan wajahnya, perasaannya. Tubuhku terjatuh berantakan. Aku menjauh. Kamu sedang sakit. Aku tidak berkelahi denganmu. Tapi kamu tidak pernah bisa lepas. Setelah kembali dari luar, aku terus duduk di tempat tidur pasien melamun. Saudara melambaikan tangan di depanku. Ada apa? Kenapa kamu seperti kehilangan jiwa? Dia belajar kedokteran. Aku tahu. Aku tidak bodoh. Berhadapan dengan mataku yang merah menyala. Saudara tiba-tiba teringat sesuatu? Kamu adalah aku yang menumpang belajar kedokteran. Itu demi surga. Malam. Saudara di rumah. Aku memberi ketua kelas telepon. Halo. Ada apa? HM. Tentang urusan Bai Bing. Ketua kelas tiba-tiba diam. Di telepon hanya tersisa suara anak yang masih belajar bicara. Fang Yuan. Maaf ya. Saya sudah memberitahu Bai Ningbing tentang urusanmu. Ternyata saya lelah menundukkan kepala ke lutut. Menghela napas. Ketua kelas agak tergesa-gesa. Saya tahu ini tidak sopan. Tapi kamu pergi terlalu cepat saat itu. Meninggalkan segumpal uang lalu menghilang. Bai Ningbing menunggu saya di depan rumah selama seminggu penuh. Membuat sekelompok guru penerimaan ikut datang. Orang tua saya mengira nilai saya bagus. Hampir memulai perayaan selama 7 hari atas masalah utama. Dia benar-benar terkejut 10 kali. Jika kamu melihatnya dalam keadaan itu, tidak akan tega menyembunyikannya darinya. Lalu mengetahui dia mengubah pilihan jurusannya. Bagaimana mengatakannya? Saya juga tidak nyaman di hati. Saya takut kamu menyalahkan saya. Selama ini saya tak berani berkata, Fang Yuan, kamu mendengarkan? Saya mengelap. Mengelap air mata. Saya mendengarnya. Saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Menyebabkanmu repot. Tidak merepotkan? Tidak merepotkan urusan kalian berdua. Mari berkomunikasi dengan baik. Baik, menutup telepon. Ruangan menjadi sunyi mati. Saya memegang ponsel. Dada terasa sesak dan sakit. Di ruang rawat yang gelap terdengar napas tertekan saya. Saya merasa seperti keledai bodoh. Saya mengatur semuanya dengan angkuh. Berpikir semua orang sudah tertutup rapat. Tapi orang terpenting ternyata sudah tahu sejak awal. Dalam kegelapan tiba-tiba muncul secercah cahaya. Pintu ruang rawat terbuka. Bai Ningbing berdiri di pintu. Tetapi saya yang wajahnya berair mata menatapnya. Dia tampak tegang. Berjalan cepat mendekat. Ada apa? Di mana tidak nyaman? Emosiku yang hampir hancur tidak dapat lagi ditahan. Kenapa kamu mengubah pilihan jurusan? Bodoh. Aku sebenarnya tidak butuh kamu, apa kamu tidak mengerti? Bai Ningbing terkejut. Ekspresinya tiba-tiba melunak. Kamu sudah menanyakan ke ketua kelas. HM. Kalau begitu sudah cukup. Apa maksudnya cukup? Bai Ningbing berjongkok dan menengokku ke atas. Tatapannya bersinar menakutkan.
Apakah kita kembali bersama? Kami putus. Tidak bisa bangun. Tubuhku secara refleks mengunci ke belakang. Tiba-tiba erat dipegang kuat oleh Bai Ningbing. Bahu. Fang Yuan, Bai Ningbing mengangkat suaranya. Paksa aku menatapnya. Aku tahu apa yang kamu takuti. Dia mengangkat tangan bersumpah. Aku bersumpah tidak akan mengorbankan nyawaku demi kamu. Bahkan suatu hari. Bibirnya bergetar. Suaranya juga bergetar. Tercekik sesaat. Sepertinya sangat enggan mengucapkan kata itu. Namun tetap mengatakannya. Bahkan bila suatu hari manusia terpisah selamanya, Bai Ningbing bersumpah. Tidak akan pernah mengorbankan nyawanya demi Fang Yuan. Dia memegang wajahku. Dengan suara lembut berkata. Begini. Apakah kamu bersedia mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Angin lewat celah jendela yang setengah terbuka. Meniup pipiku yang basah, membawa sedikit kesejukan. Bulan sejuk seperti air. Burung-burung di tepi danau berkerumun. Burung lelah kembali ke nol. Aku seperti seekor burung lelah. Sendiri terbang selama 10 tahun. Hanya dengan terus mengibas. Agar bisa menjadi seperti orang hidup yang optimis. Positif. Berani melawan penyakit. Namun aku juga takut akan keputusasaan. Aku menutupi ketidakadilan langit. Membenci nasib sialku. Aku tak dapat menemukan hutan yang menampung diriku. Saya bisa tinggal di mana saja. Dia kerja sangat sibuk. Bagi saya tidak memiliki ingatan apapun. Saya menelan rasa takut dan masuk ke sebuah kamar di sebelah kanan. Set 4 perlengkapan tempat tidur berwarna biru tua. Gorden penutup tidur berwarna abu-abu. Di atas meja ada jam tangan. Tanpa kabel. Di dalam lemari pakaian transparan tergantung banyak wajah putih bersinar para penyiar. Saya menutup pintu dan membuka ruangan lain. Masukkan koper saya ke dalamnya. Langit menjadi semakin gelap. Saya menyiapkan makan malam. Menata mangkuk dan sumpit. Menunggu di depan meja makan. Tanpa sadar saya terus menunggu. Saat saya mendorong pintu masuk. Saya menunduk di atas meja. Di atas meja ada wig. Terletak miring dan bengkok di kepala. Terlihat seperti akan lepas atau tidak. Saat dia datang ke samping saya tiba-tiba terbangun. Saya kembali. Tidak tahu apakah ini halusinasi. Pandangan Bai Ningbing pada saya di rumah sakit tampak lebih berat. Saya panik tanpa arah. Menyetel wig kembali. Bangkit. Saya sudah selesai. Lalu saya pergi tidur dulu. Bai Ningbing menarik kembali pandangannya. Berbisik, baik. Pekerjaan saya merepotkan. Jangan bergerak lagi lain waktu. Baik. Saya cepat-cepat kembali ke klien. Memeriksa wig saya di depan cermin. Dalam hati saya menyesal dan gelisah. Ini adalah pakaian favorit saya. Baru saja tampaknya jatuh. Bai Ningbing tidak melihat kepala saya. Saya menggigit gigi dan melepas wig.
Mencabutnya membuat wajah bergetar dan menghela napas. Sejak kecil saya suka pergi ke sekolah walau berbau. Saat itu saya berpakaian seperti keluarga kaya yang flamboyan. Beberapa tahun sebelumnya ketika tidak kambuh. Gaya rambut juga paling modis. Sekarang cermin bergetar dengan semangat. Saya secara refleks menutup kepala. Siapa yang mau menghindari kamu? Yang narsis menyentuh bayanganku. Cahaya di pupilku memantulkan bayanganku. Begini lebih enak dipandang. Bagaimana penampilan tanpa topi? Dia menggesek ujung hidungku. Dengan suara lembut berkata, "Sudah lama ingin mencium kamu. Melihatmu gugup dengan wig. Aku tidak berani menggerakkan tangan. Aku malah membuka dengan sikap putus asa. Jangan lihat lagi. Sangat jelek, tidak menarik. Sangat tampan." Menipu mengaitkan tanganku lalu membawaku ke kamar mandi. "Baru saja aku ada hal yang harus kukatakan padamu." Dia menyalakan lampu. Semua barang di wastafel tampak jelas. Di tempat yang mencolok ada alat cukur listrik. Dia melihat aku di cermin. Tanya, "Apakah kamu bisa mencukur rambut?" Aku belum ingin mencukur begitu cepat. Setidaknya sekarang masih ada yang menyerahkan alat cukur kepadaku. "Maksudku kamu bantu mencukurku. Apakah kamu gila?" Aku melihat rambutnya yang lebat dan hitam pekat. Terus menempel rapat pada alisnya. Dalam kepalaku mulai muncul tanpa kendali gambaran yang botak. Bagaimana seorang gadis bisa memotong rambutnya? Dengan sendirinya menyiapkan sebuah bangku kecil. Aku terlalu muda. Aku berharap kamu bisa membantu mencukurku menjadi tampilan yang dipercaya pasien. Alat cukur terhubung listrik. Sedang berdengung. Mataku terasa perih. Menahan kuat keinginan untuk menangis. Aku tidak setuju. Dia jelas ingin menemaniku. Tersenyum. Dia sendiri memegang alat cukur. Tangannya sangat stabil. Dengan suara berdengung. Rambut jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak peduli sedikit pun. Tidak ada satu helai rambut yang tersisa. Aku melihatnya di cermin, sungguh berlawanan dengan keinginan. "Kamu terlihat lebih muda. Seperti mahasiswa magang yang baru masuk rumah sakit." Pisau cukur dilempar ke samping. Bai Ningbing berdiri. Melihat mataku yang memerah. Membungkuk dan memberikan ciuman ringan di bibirku. Mencukur kepala menjadi botak. Sehingga kita bisa menempel bersama setiap hari. Aku rasa itu bagus. Aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Di dalam cermin terpantul wajah dua orang. Satu tertawa dengan mata berair yang sangat konyol. Satu lagi dengan senyum cerah. Penuh cinta di matanya. Kemudian ketika aku membeli wig, aku tetap mengoleskan sedikit pada Bai Ningbing. Karena beberapa kali mahasiswanya melihatnya dengan ekspresi terkejut. Aku rasa itu merugikannya. Sementara Bai Ningbing dengan senang hati menerimanya. Sampai di sini. Hanya ketika pulang ke rumah, kami berdua akan melepas wig. Beberapa bulan kemudian, perawatan selesai. Kondisi penyakit berderak. Tidak memburuk lagi. Ketua kelas mengadakan lagi pertemuan kecil untuk merayakan.
Fang Yuan. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kali ini aku tidak mengundangnya dulu. Kita utama untuk merayakanmu. Agar tidak canggung saat bertemu. Saat aku mengangkat telepon. Sedang memperbaiki bohlam. Ponsel diset ke speaker. Bai Ningbing memegangnya dengan palunya sambil melirik layar ponsel. Tidak mau kalah. Aku dan Fang Yuan akan tepat waktu menghadiri kartu ketua kelas. Tidak jelas. Batuk sepanjang hari baru terkejut. Xiao Bai. Kenapa kamu juga di sini? Aku kembali bersama dia. Telepon? Di sana terdengar bahwa ketua kelas menumpahkan gelas bisnis. Bai Ningbing berkata, saya ada waktu pada Sabtu. Setelah tempat ditentukan, kirimkan ke Fang Yuan saja. Aku buru-buru menanyakan shift malammu pada Jumat. Kalau tidak, batal saja. Kita tidak pergi. Ketua kelas hanya punya waktu di siang hari. Bai Ningbing memasak semalaman. Kembali hampir jam 10. Tidak ada waktu sama sekali untuk tidur lagi. Jangan pergi. Dia berbalik menata meja dan kursi di belakangku. Dengan suara pelan berkata, reuni teman 10 tahun yang lalu. Kamu dan aku tidak pergi. Aku tidak ingin melewatkannya. Kali ini melihat siluetnya yang sibuk. Aku berbalik mengusap mata. Sambil tersenyum berkata, kalau begitu, aku akan memilih satu mahkota hadiah yang cantik. Tolong pilihkan sedikit juga untukku. Suasana reuni kali ini jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semua orang ramai-ramai, terasa seperti pertemuan kembali teman lama. Aku dan begitu masuk langsung dibawa ke ruangan pribadi. Di bagian paling dalam, teman-teman berkeliling kiri dan kanan menanyakan kapan kalian berdua berbaikan. Siapa yang duluan menginisiasi? Terakhir, apa yang terjadi antara kalian berdua? Apakah ada pertengkaran? Aku memerah. Tidak tahu harus mulai dari mana. Menjawab dengan sangat tenang. Kami berbaikan beberapa bulan yang lalu. Aku yang memulai. Terakhir itu salahku. Aku marah padanya. Semua orang tersenyum seperti bibi. Masa lalu dewasa diceritakan seperti menumpahkan kacang. Dulu aku adalah orang pertama yang tahu suka. Dia mengaku secara langsung, sudahlah. Kamu bisa bersamaku pergi. Aku kebetulan melihat. Menyelipkan surat cinta ke dalam meja. Aku melihat mencuri foto ciuman. Astaga. Kapan itu di papan pengumuman kelas atas? Foto sebagai juara pertama digantung di barisan pertama. Apakah terlalu pendek atau melompat? Ciuman membuat wajahku memerah sangat merah. Di dalam tatapan yang sedang berpikir serius. Aku ingin sekali mencari celah tanah untuk masuk ke dalam. Dia berbisik ke telingaku. Kamu pernah mencium fotoku. Bau lembab dan panas membuat gatal. Aku cepat menghindar. Lalu bagaimana kalau mencium? Tersenyum tanpa kata. Pembicaraan segera beralih ke. Omong-omong, apakah rumahmu sudah pindah? Tahun lalu saat tahun baru. Saat saya pulang ke rumah. Saya menemukan tidak ada orang di rumahmu. Bai Ningbing berbicara dengan nada tenang yang tidak jelas. Saya sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Teman sekelas juga tidak melanjutkan pertanyaan. Hanya saya yang menyadari dengan tajam. Emosi Bai Ningbing tidak begitu baik dan belum jelas. Sang ketua kelas yang sudah mabuk membawa kami ke permainan baru. Truth or Dare. Semangat semua orang tiba-tiba meningkat. Lagi pula semua orang telah berada di Beijing selama bertahun-tahun. Juga muncul beberapa pasangan yang berpisah dan bersatu kembali. Awalnya saya ingin menonton keramaian dari pinggir. Tapi entahlah apa yang terjadi. Botol minuman sepertinya tidak mau berbaur dengan saya dan Bai Ningbing. Pada percobaan pertama, botol minuman menunjuk ke ketua kelas Bai Ningbing yang menyerahkan kartu. Bai Ningbing menarik satu kartu. Semua orang mendekat. Mereka semua menampilkan ekspresi penuh gosip di wajah mereka. Berapa kali mereka pernah jatuh cinta? Bagian mana yang paling mengesankan? Saya juga penasaran dan menatap Bai Ningbing. Dia menatap saya tanpa mengalihkan pandangan.
Pada percobaan pertama, hati saya berdegup kencang. Seolah-olah menanggapi kata-katanya. Pada percobaan kedua, yang paling menyedihkan adalah kapan saya menangis. Kenapa ada orang yang batuk satu kali? Biarkan ketua kelas itu melompati. Fang Yuan tepat. Semua orang setuju. Mereka menganggap bahwa episode paling menyedihkan ketika saya menangis karena sakit. Saat itu, saya menggenggam erat tangan Bai Ningbing. Berkata, kemoterapi pertama. Saat saya menemukan pesan kelulusan Bai Ningbing di dalam ransel. Karena saat yang paling menyakitkan. Orang yang disukai tidak berada di dekatku. Bai Ningbing membalas genggaman saya sedikit. Jari-jarinya perlahan mengencang. Permainan berlanjut. Yang tersisa semua menunjuk ke orang lain. Saya juga mendengar beberapa gosip menarik. Di antaranya ada beberapa yang menyinggung Bai Ningbing secara tidak penting. Bai Ningbing memilih untuk minum. Sekejap mata berlalu hingga larut malam. Putaran terakhir adalah Bai Ningbing yang sudah lama ingin melakukan sesuatu. Ketua kelas menyerahkan gelas minuman. Bai Ningbing tidak mengatakan akan menikah dengan Fang Yuan. Suasana mengantuk kembali meletus sekali lagi. Di tengah kegaduhan orang banyak. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Sebelum malam ini, aku tidak pernah berharap menikah dengan Bai Ningbing. Ketua kelas terlalu banyak minum. Tidak ada yang dapat menahannya. Membiarkan kami menguasai apa yang ada di depan. Pasangan pengantin ini mengakhiri hubungan panjang selama 10 tahun. Ketua kelas. Kata-kata itu terlalu cepat. Simpan kata-katamu itu. Katakan itu di pernikahan. Karena aku rasa mereka tidak perlu mengundang upacara lagi. Kamu yang melakukannya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dengan siluet taksi yang bersinar. Keramaian malam ini menutup tirai. Ketua kelas menggosok matanya. Menyentuh bahu aku dan Bai Ningbing. Baik. Kalian berdua baik-baik saja. Aku menunggu untuk minum anggur pernikahan. Melihat siluet ketua kelas yang pergi. Aku sepertinya tiba-tiba melihat lokasi pernikahan. Dia berperan sebagai MC yang menghidupkan suasana di tempat. Aku menggerakkan badanku. Tangan Bai Ningbing. Ingin berbicara tapi berhenti. Apakah paman dan bibi tidak ada keberatan? Tidak perlu memperhatikan mereka. Dia minum beberapa alkohol. Sedikit mabuk. Sesampainya di rumah, dia memeluk leherku tanpa sepatah kata. Ciuman yang lepas. Ujung hidungnya menyentuh hidung dan pipiku. Menyulut detak jantung yang kuat. Bai Ningbing, dan lain-lain. Tanpa menunggu suaranya menjadi aktif. Aku tetap stabil. Aku menutup semua kekhawatiranku. Di bawah telapak tangan. Detak jantung ketua kelasku yang terbuka begitu hidup dan kuat. Penuh semangat. Aku perlahan melepaskan bayanganku. Membiarkan diriku terbawa ke dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di dalam kegelapan. Aku meraih tangan Bai Ningbing.
Aku kembali menjadi seperti yang lincah dan melompat. Tubuhku bertambah sedikit lemak. Rambutku juga menjadi lebih lebat. Dari jauh terlihat wajahku berwarna merah berseri. Halus. Mama. Aku kadang-kadang menelpon ayah. Kontak terakhir sudah berlalu. 9 bulan. Itu dijawab oleh ibu. Halo. Bagaimana kabarmu di Beijing? Apa kata dokter? Kondisinya sangat stabil. Seharusnya tidak ada masalah besar. Jadi sudah lama aku tidak berhubungan. Karena aku dan ayah ingin pergi melihat. Kamu? Pada masa itu, aku sakit tidak lama. Orang tua kami kemudian memiliki adik. Mereka menaruh semua perhatian pada dia. Sebenarnya aku tidak menyalahkan mereka. Karakternya sangat baik. Menunjukkan kondisi tubuh yang sehat. Aku ditelepon sebelum terputus. Ibu, aku menikah. Aku bersedia menikah denganmu. Orang yang kamu kenal? Bai Bing Bing Bing. Dia sekarang adalah ahli penyakit darah yang bagus di Beijing. Aku dan ayahmu tidak ada keberatan. Memiliki seseorang yang merawat kami membuat tenang. Apakah tanggal pernikahan sudah ditentukan? Di mana akad nikah dilangsungkan? Tunggu dulu. Adikmu menumpahkan camilan anjing kecil. Hal yang tersisa akan dibicarakan setelah diperbaiki. Mendengarkan suara berdengung dari mikrofon. Kalimatku tentang bertemu orang tua. Tersangkut di tenggorokan. Bai Ningbing menekan-nekan tanganku. Menanyakan apa yang mereka katakan. Aku mengangkat kepala. Terdiam selama setengah menit. Dengan diam berkata. Tidak ada yang memberitahuku tentang mereka memelihara anjing kecil. Sejak awal. Orang tua berada di sisiku setiap hari. Setelah adik lahir. Orang tua bergiliran membawaku berobat. Kemudian ketika aku sendiri pergi mencari pengobatan. Setiap minggu, setiap bulan, tidak ada panggilan selama setengah tahun. Hingga hari ini keluarga kami memelihara anjing kecil. Tidak ada yang memberitahuku. Aku tidak bisa mengungkapkan perasaannya di hati. Bai Ningbing mengerti semuanya. Dengan mantap memegang tanganku. Pernikahan adalah urusan kami berdua. Apakah kita berdua yang memutuskan? Baik. Akhirnya pernikahan ditetapkan di Beijing. Tidak lebih dari sekadar mengurus surat nikah. Malam itu mengundang teman sekelas dan teman-teman untuk makan bersama. Ketua kelas lagi mabuk. Menangis terisak. Berkesempatan ingin menjadi MC di tempat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Suasana malam itu sangat baik. Di bawah pemanduan ketua kelas. Aku dan Bai Ningbing pun mengadakan pernikahan kecil. Menerima doa tulus dari teman sekelas dan teman-teman. Semua orang berkeributan bersama. Keesokan harinya. Aku dan Bai Ningbing memulai perjalanan bulan madu ini. Kami berdua berjanji. Setiap sampai di suatu tempat, harus mengambil banyak foto bersama. Menempelkannya di dinding foto rumah. Beberapa tahun kemudian. Kami telah melewati sungai-sungai besar dan wilayah selatan serta utara. Pegunungan dan sungai. Danau. Gurun. Gunung bersalju. Semua menjadi Toyota dalam foto bersama. Pasangan muda secara perlahan menjadi dewasa. Garis-garis kerutan terakhir menjalar ke sudut mata. Sekarang sudah 20 tahun sejak kami menikah. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Sambil memegang laporan pemeriksaan kesehatan lainnya. Melihat Bai Ningbing duduk di dalam mobil menunggu bayanganku. Berdoa agar aku dapat sehat selalu menemani dia menyelesaikan 20 tahun berikutnya. Tahun ketika Fang Yuan meninggal. Sudah menjadi seorang kakek kecil. Masih hidup bersemangat. Orang yang telah menjalani setengah hidupnya. Pada usia 69, penyakit kembali muncul. Tidak mampu bertahan pada kemoterapi ketiga. Meninggalkan dunia. Saat ini,
Bai Ningbing sudah menjadi anggota akademi terkenal di dunia medis. Banyak orang datang untuk menghiburnya. Semua orang mengatakan kakek itu masih hidup. Berusia 69 tahun, usia yang panjang. Pada usia 18 didiagnosis kanker darah. Bisa hidup sampai usia 69. Berhasil. Bahkan sebelum Fang Yuan meninggal, dia masih memegang tangan Bai Ningbing. Sambil tertawa ceria menenangkannya. Aku hidup sampai 69. Kau harus memujiku dengan satu kata keren. Aku pergi. Kau akan mengambil rekam medisku untuk marah. Di waktu luang, menari square dance dengan kakek-kakek lain setelah bertahun-tahun bersamaku pasti sudah membosankan, ya. Bai Ningbing hanya menggenggam erat tangannya tanpa berkata apa-apa. Saat ini, tingkat medis telah mengalami kemajuan yang sangat besar dibandingkan dulu. Namun metode pengobatan itu diterapkan pada seorang lansia berusia 69. Masih terlalu agresif. Pengobatan konservatif adalah pilihan bersama Bai Ningbing dan Fang Yuan. Jadi ketika hari itu tiba, Bai Ningbing tampak sangat tenang. Dia dengan tenang mengurus pemakaman Fang Yuan. Kembali ke rumah yang kosong. Dia dan Fang Yuan bersama. Lebih dari 40 tahun tanpa anak. Rumah tua itu tiba-tiba menjadi kosong dari orang. Seketika, masih sulit untuk menyesuaikan diri. Bai Ningbing tidak merapikan barang-barang peninggalan Fang Yuan. Pakainya masih tergantung di sofa. Dia letakkan di wastafel. Pot gantung yang hampir mati yang dipelihara di balkon. Dia masih terus menyiram dinding foto itu untuknya. Sejak usia 28, tahun bulan madu pertama. Sampai usia 68. Melihat dinding foto sambil melamun. Lalu pergi ke restoran, kemudian keluar membeli bahan makanan dan kembali memasak. Awalnya, murid-muridnya semua khawatir dia sering datang ke rumah. Guru tua dan pasangannya mencintai satu sama lain seumur hidup. Dia dan mereka tidak berada pada guru yang tidak dapat menerima. Namun hanya setengah tahun. Bai Ningbing tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Membersihkan kembali yang berdebu. Masih menulis buku. Buku itu menuliskan seluruh hidupnya. Di dalam buku, hidup kadang-kadang dilepaskan. Ketika dia berkedip, saya Bai Ningbing sudah berusia 74 tahun. Setiap rasa sakit membuatnya batuk. Setengah bulan menjadi tamu, hari ini adalah hari jadi pernikahan dia dan Fang Yuan. Para siswa tahu dia akan pergi ke pemakaman untuk berziarah. Fang Yuan tidak datang mengganggu Bai Ningbing, lalu ia mandi besar. Berpakaian bersih-bersih. Mewarnai rambut dengan krim minyak panggang. Di jalan menuju sana, dia sengaja memilih seikat bunga mawar. Baru saja terbuka. Masih membawa embun. Bai Ningbing seperti biasa dulu pergi mencari penjaga pemakaman. Seorang pria berusia lebih dari 70 tahun. Orang itu melihat Bai Ningbing datang dan dengan riang mulai mengobrol. Lau Bai kembali datang. Apakah sudah menerima suratnya? Penjaga mencari di kotak surat sebentar. Menggelengkan kepala. Tahun ini tidak ada Bai Ningbing mengangguk. Langsung masuk. Dia sampai di makam Fang Yuan. Sambil menaruh bunga mawar di depannya. Lalu duduk di samping batu nisan. Mengeluarkan sekumpulan dari dadanya. Surat yang terjaga baik. Setiap surat dilindungi dengan kantong kedap. Bahkan tidak ada satu kaki yang patah. Ini setelah Fang Yuan meninggal. Penjaga pemakaman secara bertahap menerima surat-surat Fang Yuan kepada Bai Ningbing. Fang Yuan telah memberi instruksi kepada penjaga. Jika dia tidak datang melihat, aku tidak perlu secara khusus memberikannya kepadanya. Kenapa? Itu berarti dia memulai hidup baru. Jika dia datang, maka Bai Ningbing membuka surat pertama untuknya. Meskipun isinya sudah sangat familiar, tetapi tetap terasa seperti bambu saat dibaca Bai Ningbing. Apakah dia ingin mati demi saya? Berhentilah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ingatlah hal yang kamu janjikan padaku. Hiduplah dengan baik. Muridmu beberapa hari yang lalu masih mengeluh kepadaku.
mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan akademik. Untuk perkembangan seluruh umat manusia, kamu harus berusaha. Selain itu, rawatlah tanaman saya dengan baik. Ingatlah untuk membawanya ke dalam ruangan saat musim dingin, dan hindari sinar matahari yang terlalu kuat. Siramlah sedikit, agar akarnya tidak busuk. Jika ada waktu tahun depan, bawalah itu datang menemuiku. Surat kedua datang dari tahun kedua. Baik. Pun berhasil kamu rawat hidup, menjadi contoh tanaman alami yang istimewa. Apakah belakangan ini kamu melihat sesuatu yang begitu lama? Bisakah kamu menceritakan tentang kesulitan setelah pasangan lama meninggal? Aku akan mencari tahu di bawah ini. Di antaranya ada beberapa surat kecil yang tercampur. Tiba-tiba teringat saat usia 34 tahun. Kita makan tulang kerbau di. Rasanya sangat lezat. Seandainya tahu, pasti mau pergi lagi. Mari pergi lagi sekali. Anggap saja demiku. Lici di selatan hampir matang. Rasanya paling enak. Ayo naik pesawat saja. Banyak tempat yang belum kita kunjungi. Kita hanya pernah ke sekali. Aku ingat kamu sangat suka makan. Apakah kamu masih bisa makan sekarang? Melihatnya lalu tertawa. Dia bisa membayangkan bagaimana mengucapkan kata itu. Aku mengalihkan pandanganku. Dengan cepat mengangguk. Terima kasih. Satu set lengkap dengan teliti. Segera terlihat di bawahnya. Surat terakhir yang tersisa dikirim tahun lalu. Kamu kembali lagi. Kenapa kamu setiap tahun datang? Hidup sudah membosankan sampai seperti ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bosan sampai mengobrol dengan orang mati? Bagaimana dengan? Aku tidak bisa menulis lagi. Aku selalu khawatir kamu menjadi terlalu emosional. Menemui aku dengan omongan berlarut-larut. Aku sudah menuliskan begitu banyak untukmu. Jumlahnya seharusnya lebih dari 20 surat. Hahaha. Aku bertaruh kamu pasti tidak bisa melihat ini. Saat ini kamu seharusnya memulai hidup baru. Selamat. Tapi kalau kamu masih bisa melihatnya, baiklah. Aku mengakui aku sangat terharu. Tapi ini harus berakhir di sini. Aku tidak akan menulis surat lagi. Sungguh maaf meninggalkanmu sendirian. Kadang-kadang aku hanya berpikir bahwa keinginanmu berlari itu sepihak. Membiarkanmu hidup di dunia ini. Sungguh terlalu berlebihan. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang hidup. Aku tidak akan lagi mengintervensi keputusanmu apapun. Aku tidak akan lagi mendoakan kesehatan dan umur panjangmu. Aku akan mendoakan semua keinginanmu tercapai. Selalu bahagia. Selesai membaca semua surat. Lalu membungkusnya lagi dengan kantong lebah. Musim gugur yang dalam tahun ini. Dia benar-benar tidak menerima lagi surat apapun dari. Mungkin dia juga tidak lagi membutuhkan surat dari penjaga pemakaman. Malam itu dia minum sedikit alkohol. Lalu tertidur. Setelah semalam. Di luar bersalju lebat. Kemarin malam turun salju. Dia mengangkat sapu sambil goyah ke dalam. Berjalan melewati deretan rumah kecil. Di tikungan, pemandangan tiba-tiba terbuka lebar. Dia membuat 9 lubang. Dari jauh, dia melihat seseorang bersandar di samping batu nisan. Tubuhnya tertutup salju putih yang tebal. Dia meringkuk dalam pelukannya. Memegang sesuatu. Tidak bergerak sedikit pun. Seperti sedang tidur. Penjaga berjalan mendekat. Melihat alis teman lama yang berkerut. Dia mengangkat tangan, mendorong dan membangunkan yang lurus jatuh ke bawah. Berumur 74 tahun saat meninggal. Dalam perpisahan. 5 tahun kemudian. Dalam badai salju yang dingin kebingungan. Seolah melihat dewa. Dia adalah bola cahaya hangat. Tersenyum sambil melambaikan tangan dari jauh. Mengangkat langkahnya. Berjalan menuju dia. Pertemuan dan pertemuan kembali dengannya yang terikat erat tanpa jari. Itu memang takdir. Bai Ningbing dan Fang Yuan akan bersama. Hanya soal waktu, hanya pertanyaan kapan.